Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Hari ini semoga sehat-sehat ya. Kita melihat perkembangan timnas Indonesia ya. Beberapa hari ini teman-teman ada timnas senior, ada timnas U23 ya. Kita senang ya melihat perkembangan, bahkan timnas U17 juga ya menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Ini hasil reformasi sepak bola yang ditangani oleh Erick Thohir ya. Sejak zaman Sintayong, ini nggak lepas dari zaman Sintayong, karena Sintayong hadir memberikan gambaran-gambaran tentang perbaikan sepak bola timnas Indonesia ya, walaupun akhirnya diganti. Hari ini teman-teman saya mau bahas mengenai ranking FIFA terbaru ya untuk timnas Indonesia setelah Indonesia mengalahkan Cina Taipei ya, tipis sekali ya. Jadi waktu Indonesia ketemu Cina Taipei itu teman-teman, itu efeknya tipis. Kenapa? Karena ranking timnas Indonesia di atas ranking timnas Cina Taipei teman-teman ya, selisihnya pun 56 ya. Ya, kalaupun Indonesia menang itu poinnya sedikit, nggak banyak teman-teman. Kalaupun Indonesia kalah, nah itu Indonesia berkurang lebih banyak karena Indonesia lebih tinggi rankingnya ya dibanding Cina Taipei. Ya, itu seperti itu teman-teman. Jadi timnas Indonesia baru saja menyelesaikan laganya menang 6-0 ya atas tim Cina Taipei nih ya. Kita perlihatkan bagaimana peringkat timnas Indonesia selanjutnya. Nah, timnas Indonesia menempati peringkat 118 ya sebelum ketemu dengan Cina Taipei. Ya, Cina Taipei ini berada di 172. Ini menggambarkan timnas Indonesia saat belum dipimpin oleh Sintayong ya. Kurang lebih 180-an waktu itu, 170-an ya. Nah, setelah itu Indonesia mulai naik sampai 120-an. Nah, hari ini timnas sebelum ketemu Cina Taipei ada di 118, teman-teman. Ya, selisihnya sama Taipei aja 56 peringkat. Jika menang, Garuda hanya mendapatkan tambahan poin yang sedikit gitu ya. Jadi tergantung lawannya. Kalau lawannya lebih hebat dari Indonesia jauh, Indonesia mendapatkan poin banyak gitu, teman-teman. Ya, jadi timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 3,25 poin. Ya. Sementara jika seri, Indonesia mendapatkan 1,75 poin. Sementara kalau kalah, Indonesia kehilangan 6,75 poin. Ya, kehilangan lebih besar karena Indonesia peringkatnya lebih bagus dibanding Cina Taipei itu, teman-teman. Lalu pengaruhnya berapa peringkat nih timnas Indonesia setelah menang melawan Cina Taipei? Ya, naik 2 peringkat ya, teman-teman. Timnas Indonesia berhasil menutup laga tersebut dengan kemenangan, alhasil perolehan poin bertambah 3,25 poin. Saat ini timnas Indonesia mengoleksi 1.154,55 poin. Dengan tambahan 3,25 poin, perolehan Garuda menjadi 1.157,80 poin. Ini berarti timnas Indonesia naik 2 peringkat menjadi 116 ya, menggusur Zimbabwe yang saat ini memiliki 1.157,45 poin. Selisihnya 0, sekian poin aja ya dengan Zimbabwe, teman-teman. Ya, jadi bisa bertambah lagi nih teman-teman nanti ya. Timnas Indonesia kan akan melawan Lebanon ya. Bisa naik lagi timnas Indonesia di bulan September ini kalau Indonesia menang ya melawan Lebanon di tanggal 8 September 2025 nanti. Jadi kita ada peluang untuk nambah lagi, teman-teman, semoga ya. Nah, peringkatnya juga Lebanon bagus, teman-teman. Harus terus digeber terus timnas Indonesia, teman-teman ya, kalau ingin pecah 100. Ini pecah 100 nggak lama lagi kalau Indonesia sering bertanding dan menang terus, kita akan bisa menggeser Vietnam, Thailand ya. Kalau kita bisa pecah 100 terus dipertahankan, regenerasi terus dijaga ya supaya Indonesia stabil.
Ya, kalau lihat timnas U17 sekarang main di Piala Dunia ya teman-teman, ya kita optimis ya generasinya nggak terputus. Karena memang sepak bola itu harus terus beruntun ya teman-teman, hilang satu tumbuh 1000 harus begitu, bakat-bakat harus berbanyak. Seperti Jepang aja, Jepang itu kan bakatnya banyak banget ya, dari sekolah sudah digalakkan tuh. Main sepak bola akhirnya banyak bakat dan memilih yang terbaik dari yang terbaik. Akhirnya Jepang konsisten ya, target Piala Dunianya terus digalakkan sehingga sekarang muncul pemain-pemain terbagus dari Jepang. Indonesia harus begitu juga, jangan sampai kehilangan ya, jangan tergantung dari naturalisasi. Ntar habis naturalisasi nggak ada lagi pemain yang bagus. Ya Indonesia harus terus regenerasi, dicari yang terbaik dari yang terbaik. Latihannya pun harus benar-benar kuat sehingga seleksi alamnya nanti benar-benar ketemu pemain terbaik dari yang terbaik ya. Pemerintah juga harus dukung, PSSI juga gimana kalau ada bakat-bakat bagus disuruh main ke luar negeri atau gimana caranya ya kan, supaya tambah matang, tambah solid sehingga timnas Indonesia nanti akan semakin kuat, pecah ke ranking 100. Nah itu kemungkinan masuk Piala Dunianya semakin besar ya. Oke teman-teman ya, jadi itu kita punya gambaran bahwa timnas Indonesia semoga semakin baik ke depannya ya. Kalau kita lihat timnas U17 saja, jadi jangan melihat timnas senior hari ini ya. Timnas Indonesia akan seperti apa ke depan? Ini salah satunya ya yang tercermin di timnas U17 hari ini teman-teman. Banyak pemain-pemain muda yang saya rasa berbakat ya di timnas U17. Dan itu bisa menjadi modal timnas Indonesia ke depan. Nanti akan ada seleksi alam pengganti pemain senior dari U17 ini teman-teman ya. Semoga Indonesia semakin baik ya, semakin naik rankingnya dan bisa pecah ke angka 100 target. Erick Thohir kan pecah 100 ya teman-teman. Semoga dalam waktu dekat bisa pecah 100 ya. Kita tunggu saja ya. Oke itu aja teman-teman ya, info terbaru tentang ranking timnas Indonesia hari ini ke 116. Nanti akan bisa naik lagi kemungkinan kalau tanggal 8 nanti kita bisa menang melawan Lebanon. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.